Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Farhan. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bagus Priyo di Sragen. Ya, Bagus Priyo di Sragen yang mengalami fisura ani ya. Kemudian dilakukan operasi dengan dijahit ya, bukan operasi ya, dijahit lukanya. Kemudian hari kelima dia robek lagi, buka lagi lebih besar dan benjolannya lebih besar ya. Ini bagaimana yang seharusnya ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bagus Priyo di Sragen, Jawa Tengah, teman-teman yang mau bertanya kepada saya silahkan tulis di link Tanya Dokter Farhan. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Farhan. Dan bagi teman-teman yang mau diskusi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Farhan setiap Rabu jam 10 pagi ya. Kembali kepada Bagus Priyo ya, yang mengalami fisura ani ya. Fisura ani itu apa? Fisura ani adalah robekan kulit tepi anus ya, baik di luar atau agak ke dalam, yang disebabkan oleh karena apa? Oleh karena dua hal, yaitu cengkeraman otot klep dalam yang kekuatannya lebih tinggi, kekuatan cengkeramanya lebih tinggi daripada orang yang normal, dan faktor BAB yang keras. Sehingga usus besar kita mendorong BAB yang keras, dengan dicengkeram maka akan ada daya gesek yang kuat kepada kulit anus kita yang menyebabkan robek ya. Bisa akut atau kronis. Akut itu kalau waktunya kurang dari 8-10 minggu ya, kebanyakan akan sembuh sendiri. Tetapi kalau tidak sembuh maka sesudah 10 minggu, 8-10 minggu dia masuk ke dalam fisura ani atau robekan yang kronis, yang ditandai dengan ada tonjolan kulit di tepi anusnya. Jelas ya? Itulah fisura ani ya. Terus tindakannya apa? Dijahit. Yaitu yang dialami oleh Bagus Priyo di Sragen ya. Dijahit ya pasti lepas jebol lagi ya, karena tidak sesuai dengan patofisiologinya, tidak sesuai dengan sabab musababnya ya. Sabab musababnya tadi ada dua hal: cengkeraman otot klep dalam yang kekuatannya lebih tinggi daripada orang normal, kemudian faktor BAB keras. Oleh sebab itu tindakannya adalah sphincterotomy, otot klep dalamnya dipotong ya, sebagian selebar fisuranya, selebar lecetnya. Kalau lecetnya setengah senti berarti selebar itulah otot klep dalam itu dipotong. Atau kalau selebar 1 senti, selebar 1 senti lah otot klep dalam itu dipotong. Mengapa? Karena otot klep dalam itu sebetulnya adalah otot bagian tengah dari lapisan tengah dari usus besar kita, yang kemudian di anus itu menjadi otot klep dalam ya. Terus kemudian jadi otot klep dalam ya. Jadi ya sepanjang anus kita itu otot klep dalam itu ya. Nah, itulah dipotong. Selebar apa? Selebar lukanya ya. Lukanya setengah senti, potonglah setengah senti. Kalau lebarnya 1 senti, potonglah 1 senti ya. Itu dipotong ya. Bisa di tengah, namanya midline internal sphincterotomy, atau posterolateral ya, agak ke belakang begitu ya. Di samping tapi agak ke belakang. Kalau ini lingkaran, midline itu di tengah. Kalau fisura aninya di depan atau di belakang, sekalian dipotong di situ otot klep dalamnya. Atau posterolateral, agak belakang samping ya. Dan ada yang namanya lateral internal sphincterotomy, di samping ya. Nah, yang paling bagus tingkat kemanjurannya adalah lateral internal sphincterotomy. Jadi tindakannya tidak hanya sekedar dijahit, tidak dijahit justru malah ya, tetapi otot klep dalamnya dipotong ya. Saya biasanya melakukan lateral internal sphincterotomy, LIS ya, karena itu efikasinya atau tingkat kemanjurannya yang paling tinggi dibanding midline sphincterotomy atau posterolateral sphincterotomy ya, itu menurut penelitian. Tetapi kalau kita BAB tetap keras ya sama saja ya. Oleh sebab itu harus diperbaiki dietnya dan lifestyle-nya supaya tidak muncul lagi luka robekan ya sesudah dilakukan lateral internal sphincterotomy. Jadi bagus kalau dijahit saja ya pasti jebol, lukanya menganga lagi ya, karena bukan lukanya itu yang perlu ditangani, tetapi otot klep dalamnya yang perlu ditangani ya, yang nanti dia akan sembuh
sendiri ya. Nah, lokasinya bisa depan atau belakang ya. Kalau jam itu jam 6 atau jam 12 ya, bisa kombinasi jam 6 dan 12. Kalau di lateral jam 3 atau jam 9, hati-hati ya, harus diperiksa masalah yang lain untuk menghindari terjadinya hal-hal yang kita tidak tahu ya, misalnya seperti adanya tumor di usus besar atau di anorektal kita ya, yang kita tidak tahu. Kita lihat hanya visura ani aja di robekan anus, tapi kalau di lateral biasanya saya akan melakukan digital rectal examination ya, dengan pelan-pelan karena nyeri ya, untuk mengetahui apakah ada tumor di dalam anusnya bagian dalam. Tetapi kalau di anterior atau posterior di jam 6 dan 12 ya, atau kombinasi itu biasanya itu visura ani biasa ya, nggak usah takut ya. Kalau di lateral ini hanya kita berpikiran apakah ada masalah yang lain atau tidak gitu ya. Belum tentu terjadi ya, tetapi untuk ngecek ya, bagi kita dokter bedah, kalau ada visura ani di lateral, kita harus lebih siaga ya untuk mencari penyebab yang lain selain hanya sekedar visura ani. Jelas ya. Bagus Priyo di Sragen, itu yang seharusnya. Saya mengingatkan teman-teman yang mau bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi dengan saya, lihat di Instagram Tanya Dokter Paran ya, ada Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi ya. Nanti ada pendaftarannya, ada undangannya di situ ya. Kira-kira itu yang saya bisa jelaskan ya.